Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi load balance menggunakan Nginx ya. Dimana di video sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait implementasi konfigurasi load balance, yaitu menggunakan HA proxy ya. HA proxy. Pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan load balance menggunakan Nginx. Kira-kira jadi Nginx seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, merupakan sebuah layanan web server yang memiliki berbagai fitur ya, kemampuan dalam melakukan berbagai fungsi jaringan ya. Salah satunya adalah load balance. Selanjutnya untuk topologi yang akan kita implementasi pada hari ini adalah dimana kita punya 3 buah web server ya, dengan menggunakan IP address 10.10.2, 10.10.3 dan 10.10.4, dimana di masing-masing web server tersebut sudah dikonfigurasi IP address dan web server. Selanjutnya kita akan melakukan load balance menggunakan router server gateway ya, yang sudah kita installkan Nginx, yang kita koneksikan ke jaringan publik, di mana pada jaringan publik tersebut ada user yang akan mengakses layanan atau jaringan yang kita provide ya. Jadi load balance ini Nginx itu menyediakan berbagai fitur ya, atau metode load balance ya. Salah satunya ada round robin, ada list connection atau listcon ya, dan ada implementasi server wake ataupun health check ya. Yang tentunya kesemuanya itu bisa memberikan semacam fitur ya, yang dapat kita gunakan dalam berbagai kondisi jaringan ya. Selanjutnya kita akan coba lihat ya bagaimana implementasi konfigurasi ya pada virtual host ketika kita mengimplementasikan round robin ya. Di sini ada upstreamnya kita berikan nama variabel myapp. Selanjutnya kita define servernya ya. Secara default Nginx itu menggunakan algoritma atau metode load balance round robin ya. Jadi round robin merupakan sebuah algoritma atau metode default yang jika parameter tidak ditentukan ya, parameter apapun, maka secara otomatis akan menggunakan metode round robin ya. Jadi round robin adalah sistem yang melakukan pembagian traffic atau beban secara merata ke semua host ya. Jadi beban tersebut akan dibagi rata, akan dibagi secara berurutan. Misalnya user pertama mengakses ya Nginx kita, itu akan diurutkan yang pertama, terus dia akses lagi akan diurutkan yang kedua, urutan yang ketiga, sampai seterusnya. Jadi keunggulan round robin adalah beban akan merata ke masing-masing node dan konfigurasi lebih mudah ya. Namun kelemahan dari round robin ini potensinya adalah ada suatu klien yang terputus sessionnya, karena si klien pada saat pertama akses session mendapatkan jatah di node pertama ya. Selanjutnya dia akan dipindahkan ke node yang selanjutnya, sehingga sessionnya itu akan beda ya. Itu untuk round robin. Terus ada listcon ya. Listcon itu kita harus tambahkan semacam sebuah parameter singkat di sini, listcon. Selebihnya konfigurasinya sama. Jadi perbedaan antara round robin dan listcon adalah listcon merupakan metode yang mengarahkan pada jumlah koneksi paling sedikit. Jadi dia akan mengarahkan load tersebut ke server yang memiliki beban latensi paling sedikit ya. Tidak peduli dengan besaran byte-nya ya. Misalnya si server 10.10.2 menerima satu paket ya. Server yang pertama menerima 10 paket, server yang kedua menerima 5 paket.
server yang ketiga menerima 2 paket. Nah, paket tersebut akan diberikan ke klien yang memiliki beban koneksi ya, atau jumlah koneksi yang paling sedikit ya, tanpa melihat dari besaran data yang diproses. Misalnya yang A itu besaran datanya cuman 100 MB ya, terus yang kedua itu 150 MB, nah yang ketiga itu sampai 500 MB. Jadi meskipun bebannya sedikit ya, meskipun koneksinya sedikit, dia akan tetap dibebankan ke server yang memiliki jumlah koneksi yang paling sedikit meskipun bebannya besar ya, karena kita tahu bersama jumlah koneksi itu tidak menentukan jumlah byte yang akan diproses ya. Semakin besar byte yang akan diproses itu tentunya semakin berat beban dari sebuah server. Selanjutnya ada fitur kita lihat fitur apa ya. Nah, fitur down. Nah, di fitur down ini kita bisa menggunakan parameter ketika kita ingin menonaktifkan sebuah server yang tidak ingin kita gunakan. Misalnya kita dalam load balance ini kita memiliki 3 server, namun satu server itu tidak akan kita gunakan. Nah, kita bisa memberikan parameter down seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini ada server listen ya, semuanya sama ya, konfigurasinya. Selanjutnya ada parameter wake ya. Ada parameter backup sebelum wake. Jadi kalau tadi down, kalau ini backup ya. Jadi kalau kita berikan parameter backup, maka yang akan beroperasi atau yang akan menerima load secara full itu adalah si server utama ya. Jadi ketika ada 10 koneksi, ketika parameter server yang lain dalam mode backup, paket tersebut akan diteruskan ke server utama ya. Akan diteruskan ke server utama, kecuali server utama dalam keadaan mati atau tidak bisa diakses, atau dalam keadaan service port 80-nya dalam keadaan down atau servernya timeout, itu akan diteruskan ke server yang berstatus backup ya. Jadi dalam hal ini server 2 dan 3 itu akan saling bergantian untuk melayani service ya. Selanjutnya ada fitur wake, di mana kita bisa memberikan beban kepada salah satu server ya. Jadi pemberian parameter wake ini berfungsi untuk secara default masing-masing server itu punya wake-nya itu 1 ya, beratnya itu 1. Ketika kita berikan wake lebih dari 1, maka paket tersebut akan diprioritaskan untuk dilayani oleh si server yang memiliki wake paling besar ya, berat paling besar. Misalnya ada 100 paket, maka server 1 yang dikirimkan ke server, maka server 1 itu akan menerima sekitar 70% ya, 70 atau 60%. Server 2 akan menerima sekitar 20%, dan server yang wake-nya paling kecil itu akan menerima sisanya. Kira-kira penggunaan wake itu seperti itu ya. Ini tentunya bisa digunakan ketika kita ingin mengimplementasikan atau memprioritaskan traffic tersebut masuk ke salah satu server, atau kita bisa berikan 1 ya atau 2. Jadi ketika di server utama itu kita berikan 100, di server yang lain kita berikan 10, maka semua paket itu akan 90% akan dilayani oleh server utama. Selanjutnya kita ke implementasi terkait health check ya. Jadi si Nginx ini bisa melakukan ini kelebihan dari Nginx ya, dibandingkan HA proxy. Nginx bisa melakukan uji coba ya, semacam pengecekan kondisi server ketika akses ke suatu server itu ada yang fail atau fail timeout-nya sudah melebihi 30 detik, maka server tersebut akan dianggap tidak sehat ya, atau bermasalah. Jadi ketika di sini kita bisa lihat ada implementasinya.
Jadi ketika server utama, server yang paling ada wake 3 itu akan diutamakan ya. Kalau server 2 dan server 3 ini wake-nya itu default 1. Jadi server itu akan melayani paket paling banyak. Kalau server utama memiliki fail ya, tingkat kegagalan di atas 3 dalam jangka waktu 30 detik, paket tersebut akan diteruskan ke klien yang lain ya. Kita bisa lihat. Jika kedua server down atau mati ya dalam jangka waktu yang ditentukan ya sesuai dengan fail timeout dan maksimum failnya, maka server backup dalam hal ini akan berperan aktif dalam melayani klien ya. Saya rasa sekian video penjelasan terkait implementasi load balance pada Engine X. Di video selanjutnya kita akan mempraktekkan ya implementasi dari load balance pada Engine X ini ya. Jadi sampai jumpa pada video selanjutnya untuk langsung melakukan praktikum terkait implementasi konfigurasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.